persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tentunya di acara Mutiara Pagi hari ini di hari Rabu 22 April 2026. Tentunya di hari ini di Mutiara Pagi tidak hanya dihadirkan di Pro 1 Manado tapi juga dirilis langsung oleh Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Tentunya selamat pagi untuk Anda, semoga makin diberkati dalam Tuhan dan tentunya di pagi hari ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi bersama nanti Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Tentunya tema hari ini pendengar kita akan membahas tentang tema damai sejahtera Kristus. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Tentunya acara kita juga Anda bisa saksikan langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado dan juga di SMS dan juga di line telepon, di WhatsApp juga Anda bisa bergabung nanti di 082195835080. Baik, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat Hati, selamat pagi Mbak Yelin. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini Pak Pendeta? Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Dahsyat luar biasa. Terlihat hari ini fresh sekali Pak Pendeta ya. Sudah siap kayaknya untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Hari Ya, ini tema kita damai sejahtera Kristus ya Pak Pendeta ya. betul. Oke, baik. Saya persilakan untuk Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga mendoakan kita semua di pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih untuk waktu yang Kau beri, kami bisa dijaga, dilindungi dan dibangunkan pagi hari ini. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan menolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu menjalani aktivitas kami dalam pertolongan dan kuasa-Mu, menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selpiani yang mengendalikannya, diberkati Tuhan bersama dengan tim, semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-36. Kisah 10 ayat 36, firman Tuhan demikian. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Damai sejahtera Kristus ini tema yang luar biasa buat kita semua. Kita ingat perkataan daripada Yesus setelah dia bangkit, berjumpa dengan para murid, para perempuan yang mengunjungi dia di kubur pada waktu peristiwa kebangkitan. Yang ia sampaikan adalah damai sejahtera. Shalom. Ya, ini luar biasa buat kita. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang memiliki damai sejahtera Kristus tentunya hidupnya menjadi berbeda. Kenapa saya katakan hidupnya menjadi berbeda? Karena otomatis ya, ia dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan itu berlaku atas hidupnya. Sekalipun mungkin dengan beban-beban kehidupan yang sangat berat. Tapi kalau Kristus ada dalam hati, Kristus memerintah di dalam hati, maka beban-beban itu akan menjadi ringan di tangan Tuhan. Bukankah Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya bahwa setiap kali kita menghadapi pergumulan kehidupan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Tapi justru yang harus kita utamakan adalah mengandalkan Tuhan.
Tuhan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan kita selalu percaya bahwa kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Pembacaan kita hari ini dikatakan firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Artinya apa? Keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus itu milik semua orang. Tergantung kita yang mau menerimanya. Kalau kita menerima itu sebagai anugerah daripada Tuhan, berarti kita mampu menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena penyertaannya sempurna, damai sejahteranya akan menyertai kemanapun kita pergi. Makanya kalau kita mau beraktivitas, menjalankan usaha, tanggung jawab dan pelayanan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa mengandalkan Tuhan. Karena disitulah yang membedakan kita bahwa setiap kali kita mau menjalani aktivitas kita, kita tetap mengutamakan Tuhan. Dan yakin bahwa setelah kita berdoa meminta kekuatan kemampuan daripada Tuhan, penyertaannya akan sempurna dalam hidup kita. Makanya coba kita lihat saudara, saat kita pergi sebelum menjalankan aktivitas dengan doa, dan kalau kita lupa berdoa, pasti berbeda ya situasinya. Ya, kita menggunakan kendaraan dengan kita berdoa terlebih dahulu, dengan kita terburu-buru tanpa doa, pasti berbeda. Ya, dan kalau mungkin kita menjalani usaha dengan selalu mengutamakan Tuhan, akan berbeda dengan kita yang tidak mengutamakan Tuhan. Kenapa? Yang pasti, kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kata Alkitab, pasti diberkati. Damai sejahtera daripada Kristus akan menyertai dan memberkati setiap perjalanan hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berbeda dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin, luar biasa nih firman Tuhan yang disampaikan hari ini, memberikan kekuatan baru juga untuk kita gitu ya di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ya Pak Pendeta. Baik, hari ini menarik ya dengan tema damai sejahtera Kristus. Tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon atau WhatsApp, SMS juga boleh di 082195835080 dan juga bisa bertanya di kanal YouTube kami di RRI Manado di kesempatan pagi hari ini ya. Baik Pak Pendeta, terkait tema kita hari ini damai sejahtera Kristus gitu ya, mungkin bisa dijelaskan gitu ya Pak Pendeta, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Pendeta. Terus bagaimana nih kita bisa merasakan damai sejahtera di tengah masalah hidup yang selalu datang bertubi-tubi gitu Pak Pendeta. Ya, ini menarik Mbak Yelin ya. Jadi orang yang menerima damai sejahtera Kristus, sekalipun dalam pergumulan, dia tetap punya semangat menjalani kehidupan. Tidak gampang putus asa, tidak hilang pengharapan. Tetapi dia percaya bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan menyertai. Dan orang yang selalu merasakan damai sejahtera Kristus, sekalipun berat, ya, mungkin dibenci, tidak disukai, dia tetap menjadi berkat. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki damai sejahtera Kristus, mudah marah, ya, mudah putus asa, hilang pengharapan, bahkan bisa mengandalkan kekuatan sendiri dibandingkan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu perbedaannya. Makanya tema kali ini sebenarnya menyadarkan kepada kita, sudahkah kita memiliki damai Kristus di dalam hati? Ya, apalagi dunia sekarang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ya, orang boleh mengatakan bahwa ya dunia sekarang begitu berubah, tapi saya mau bilang Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Gitu Mbak Yeni. Oke, ya Mas ini luar biasa gitu ya. Mungkin ada di luar sana juga merasakan gitu ya, apa ya, ada merasa kegelisahan, kehilangan damai gitu ya. Kalau kita sudah di posisi ini nih Pak Pendeta, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Dan bagaimana nih peran doa dalam menghadirkan damai sejahtera Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, yang paling penting
tadi yang Mbak Yelin sampaikan, doa itu menjadi paling utama. Saya beberapa minggu atau bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu, saya ingat kesaksian Mbak Yelin ya, sebelum beraktivitas ke kantor menggunakan kendaraan Iya. meminta penyertaan Tuhan lewat doa. Mhm. Dan justru pada waktu ada insiden, Mbak Yelin dalam kondisi dan keadaan aman. Nah, ini yang mau dikatakan loh, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, ya, selalu perjalanan kehidupannya itu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa malaikat diperintahkan untuk menjaga kita dari kecelakaan. Nah, ini luar biasa. Sekarang, bagaimana malaikat mau diperintahkan kalau kita tidak pernah meminta penyertaan Tuhan? Nah, kadang kan orang dalam aktivitas kurang cepat-cepat, Mbak Yelin. Iya Ya, aduh, betul. sholat ini mesti cepat-cepat kita. Laju-laju Kita lupa gitu ya. bahwa doa itu paling utama dalam hidup kita. Mhm. Bagaimana Tuhan mau menjaga, menyertai, dan memberkati kita. Apalagi di saat Mbak Yelin, pertanyaan Mbak Yelin tadi, di saat kondisi keadaan kita yang mungkin putus asa, hilang pengharapan, kita bagaimana menghadirkan damai sejahtera? Iya, pada waktu kita lemah dan tidak berdaya, kita harus ingat Tuhan, gitu. Jangan jangan ingat kelemahan-kelemahan kita, karena kalau kita ingat akan kelemahan kita, kita semakin lemah. Ya, tapi justru sebaliknya, pada waktu kita lemah, kita ingat Tuhan. Tadi saya sampaikan dalam khotbah, Yesus sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jaminan. Dan kalau Yesus yang menjamin, amin pasti. Gitu, Mbak ya. Aman, amin dan aman gitu ya Pak Pendeta ya. Aman. Ya. Oke, baik. Di pagi hari ini sudah ada yang ingin bergabung gitu ya di line telepon. Oke, halo Shalom, selamat pagi. Halo Shalom, selamat pagi. Ya, suaranya kecil sekali ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, Shalom. Shalom, ya, baik. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Om Boy di Tomohon. Om Boy di Tomohon. Oke, apa yang ingin disampaikan Om Boy? Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Selin. Iya. Terima kasih firman pagi hari ini. Firman pagi hari ini mengena dengan kehidupan saya ya Pak Pendeta. Terima kasih, kuatkan saya Tuhan, Pak Pendeta. Dan ada pertanyaan, bagaimana Pak Pendeta pemahaman Pak Pendeta dengan keadaan dunia, khususnya di Timur Tengah sana, firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya itu dulu. Terima kasih. Shalom. Oke, Shalom, terima kasih Om Boy di Tomohon gitu ya, yang tentunya juga mengatakan kalau tema hari ini tuh mengena di hati gitu ya Pak Pendeta ya, pas juga dengan apa yang dialami, dan juga bertanya bagaimana pemahaman Pak Pendeta terkait yang terjadi di Timur Tengah, Pak Pendeta. Iya, memang ada yang mengatakan begini Mbak Yelin, dunia ini tidak baik-baik saja. Iya, iya. Betul, saya mau katakan. Makanya kita tidak perlu percaya pada dunia. Yang kita harus percaya pada Kristus. Karena dia bisa merubah dunia. Ya. Dan peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah mengubah dunia. Ya. Ketika banyak orang menentang kehadirannya, banyak orang tidak menyukai sampai kepada ahli Taurat, ya, kepada imam-imam kepala, ya, pemerintahan Romawi yang merasa bahwa ini adalah ancaman bagi kedudukan mereka. Ya. Yesus tidak pernah di dalam hidupnya menunjukkan rasa marah terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini yang kita harus contohin. Ya. Makanya kalau ada orang bilang Mbak Yelin dia pengikut Kristus, tapi tidak punya damai sejahtera Kristus dan cara hidupnya jauh daripada Kristus, saya kurang yakin gitu ya. Karena memang kita diajarkan oleh Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu pengajaran Yesus. Iya.
Kalau ada yang tampar pipi kita, kasih sebelah. Ini hal yang menurut kita tidak masuk di akal, Mbak Yelin. Mana ada orang mau melakukan itu? Kita saja kadang sebagai manusia, Mbak Yelin, orang bahas status saja di FB itu orang tersinggung ya. Bagaimana kalau orang mau tampar kita? Lantas kita mau memberi pipi kita yang sebelah. Ini Betul kan betul. Yesus mengajarkan itu, mengampuni. Ini luar biasa. Ya. Bahkan kadang kalau Pak Pendeta dalam perenungan firman ya, Mbak Yelin ya, ketika mau tidur malam atau pas lagi ada penyembahan membaca Alkitab, ya kadang Pak Pendeta harus meneteskan air mata dengan mengatakan terlalu baiklah Tuhan Yesus dalam hidup kita gitu ya. Ya, makanya rugi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya lantas meninggalkan dia. Ini rugi sekali Mbak Yelin ya. Dia jalan satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan ya. Dia yang menjamin kehidupan kita. Dan saya mau katakan bagi kita yang mendengar, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, Kristus benar-benar telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Keselamatan adalah anugerah pemberiannya. Jadi cara kita mempraktekkan hidup di dalam Kristus damai sejahteranya adalah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak-Nya. Itu cukup buat Kristus ya. Tuhan tidak meminta lebih buat hidup kita. Hidup kita saja yang mampu kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Dan sangat keliru kalau kita ketika diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak berkat, Mbak Yelin, lantas kita melupakan Tuhan seolah-olah semua berkat itu kita dapati dari hasil kerja keras kita sendiri saja. Betul, kita ada kerja keras, betul kita berusaha keras, tapi ingat yang kasih nafas apa polo? Tuhan. Ya. Anda boleh mengandalkan kekuatanmu, Anda hebat, Anda dahsyat, tapi yang memberikan nafas siapa? Tuhan. Makanya agak jengkel sedikit sih Mbak Yelin kalau melihat ada orang yang sudah sukses dan berhasil, lantas seolah-olah dia mau katakan bahwa ini jeri lelahnya. Wah, kadang Mbak Pendeta ketawa sendiri. Terus nafas lo siapa yang kasih gitu. Dan nafas lo siapa yang berikan kekuatan itu dari Tuhan. Nanti ketika Tuhan kasih pergumulan, yang hebat baru ingat Tuhan, nangis-nangis, Tuhan ini karena saya salah, saya mau berubah. Wah ini makanya jangan coba-coba andalkan kekuatan kita. Ya saya tidak mau mengatakan Mbak Yelin bahwa saya juga adalah orang yang sempurna. No. Saya juga adalah manusia yang berdosa. Tapi saya bangga menjadi pengikut Kristus bahwa Dia memberikan saya kekuatan, kesempatan untuk menjalani aktivitas dan bersyukur dalam segala hal. Termasuk ketika Tuhan memberikan saya dan Mbak Yelin pertemuan yang indah untuk bisa memberitakan firman hari ini. Ini kan bukan hal yang mudah Mbak Yelin ya. Betul. Di tengah kesibukan kita, di tengah tanggung jawab kita, mungkin ini kesempatan kita untuk istirahat ya Mbak Yelin ya. Ya, tapi kenapa kita mau berkorban memberi waktu untuk memberitakan firman? Karena kita ingat Tuhan memberikan kita kesempatan ini untuk menyampaikan kebenaran. Jadi ini anugerah buat saya dan Mbak Yelin. Betul. Jadi segala sesuatunya itu nggak ada yang kebetulan gitu ya Pak Tidak ada yang Pendeta ya. kebetulan Mbak Yelin. Oke. Betul. Ini sangat luar biasa. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang mungkin rindu ingin bertanya juga gitu ya, atau rindu ingin didoakan, tentunya Anda juga bisa bergabung di pagi hari ini gitu ya. Kita saling menguatkan gitu ya Pak Pendeta ya. Dan Amin. tentunya bisa bergabung di 082195835080. Dan hari ini pun juga tidak kebetulan gitu ya. Ada kesaksian juga nih yang ingin saya sampaikan gitu ya, terkait dengan tema kita juga hari ini, damai sejahtera Kristus. Beberapa bulan yang lalu gitu ya, ini mengenai bisnis yang saya jalani gitu ya Pak Pendeta. Iya. Terkadang saya tahu kalau kita bekerja pun ada resikonya, Betul. apalagi bisnis gitu ya yang kita jalani bertahun-tahun. Saya kehilangan puluhan juta. Kerugian puluhan juta di bisnis ini, dan waktu itu sempat ditipu juga oleh teman gitu. Tapi luar biasanya Pak Pendeta, walaupun saya ditipu puluhan juta, saya pun bercerita, sharing dengan teman-teman gitu. Teman-teman menguatkan, aduh Kak, ya tapi mereka heran, Kakak ini ditipu, tapi Kakak kok senyum-senyum ketawa-ketawa, kenapa? Ini puluhan juta Kak, kalau saya jadi Kakak itu bisa gila gitu. Ini karena puluhan juta itu saya bisa beli ini, beli itu. Kakak malah cerita aja ketawa-ketawa, masih happy-happy. Kakak gak sedih? Ya kalau jujur ya Pak Pendeta, puluhan juta
dari hasil keringat sendiri, ditipu sama teman sendiri, itu rasanya sakit gitu. Tapi anehnya saya percaya dengan iman. Apa yang saya kumpulkan dengan hasil keringat, tapi kita segala sesuatunya menaruh harapan baik, tidak ada niat jahat kepada orang. Walaupun puluhan juta itu hilang, menurut saya sudah hilang lah gitu ya. Tidak ada rasa sakit hati atau bagaimana. Entah saya saya juga bingung gitu ya. Karena saya bilang saya juga berdoa, Tuhan saya berkati. Istilahnya walaupun saya ditipu oleh orang itu, tapi saya mau mendoakan orang yang menipu itu, Pak Pendeta, sekiranya dia tidak menipu lagi, dan tentunya uang yang saya uang saya yang dia ambil, saya doakan, saya percaya dengan iman itu akan kembali berpuluh-puluh kali lipat dari yang saya dapatkan itu, yang saya ditipu itu. Saya yakin berpuluh-puluh kali lipat Allah saya mampu menggantikan itu kepada saya nanti lewat pekerjaan atau bisnis lainnya gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir dengan apapun. Ini pun juga nggak tahu ya, hati saya pas dengan topik hari ini memberikan kekuatan juga untuk yang mendengarkan bahwa apapun yang dilakukan oleh dunia terhadap kita, jangan pernah membalas gitu. Karena segala sesuatunya itu ada hukum tabur tuainya. Asalkan kita setia, belajar setia, mengampuni, mengasihi, walaupun kadang-kadang meleleh air mata, Pak Pendeta, tapi tetap harus dilakukan. Dan saya percaya uang itu apa yang jadi berkat untuk saya, dan memang hak saya, Tuhan akan kembalikan berpuluh-puluh kali lipat. Itu iman saya, Pak Pendeta. Sampai sekarang pun Damai Sejahtera saya nggak pernah ingat lagi tuh uang itu. Sampai ada yang menawarkan saya dengan berbagai macam cara untuk agar katanya ini bisa kembali dengan cara seperti ini. Tapi saya pikir saya tidak mau, saya nggak mau ketipu lagi begitu. Jadi pada intinya saya sampai bilang ke penipu itu, saya ikhlaskan uang saya, demi Tuhan saya ikhlas, semoga menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Saya sampai bilang begitu, Pak Pendeta. Saya nggak tahu kekuatan dari mana, tapi saya percaya Tuhan Allah saya yang mampu membantu saya dan menolong saya, memberikan hati saya damai sejahtera. Itu yang menjadi kesaksian saya, Pak Pendeta. Wow, itu luar biasa. Kalau pikir-pikir puluhan juta itu saya bisa beli kendaraan, bisa kredit oto, Pak Pendeta. Tapi Betul. Tapi saya Yang menarik adalah ketika Mbak Yelin menaruh posisi Kristus di dalam hati ya. Justru yang kita lakukan adalah mengampuni. Karena kan ini memang bukan hal yang biasa loh. Apalagi ini puluhan juta gitu ya. Apalagi kita mau mendoakan musuh kita, dan itu yang Yesus ajarkan, berdoalah bagi musuhmu ya. Ada orang yang berdoa for DP musuh, mana DP doa lain Mbak Yelin. Tuhan cepat ambil jawab dia. jadi hilang damai sejahtera gitu ya, Pak Pendeta. Kalau Iya, gitu ya. tapi kalau kita kan tidak seperti kesaksian Mbak Yelin, justru ya kita memberkati, dan ini pilihan yang tepat ya. Ketika kita mengambil keputusan yang terutama dalam hati kita penuh damai sejahtera, memang harta itu gampang dicari ya, boleh betul. dikatakan mungkin ya itu bisa kembali. Tapi terutama adalah bagaimana kita menjadi berkat buat musuh kita ya, orang yang menipu kepada kita. Bisa saja ya orang lain berpikir enak sekali dia, atau orang yang melakukan hal itu backing terus asik ke orang ampuni. Dia lupa bahwa setiap perbuatan kita, seperti Mbak Yelin katakan, hukum tabur tuai. Apa yang Anda lakukan ya, apa yang Anda lakukan itu tetap dihitung oleh Tuhan. Tuhan melihat apa yang engkau kerjakan. Jadi jangan anggap lolos begitu ya. Jangan dianggap wah ini senang saya telah menipu orang lain, saya mencuri milik orang lain, saya mengambil milik orang lain yang bukan hak saya. Ingat, Tuhan itu maha mengetahui. Dia tahu apa yang Anda lakukan. Semua akan Anda pertanggungjawabkan ya. Dan itu akan terjadi cepat atau lambat ya. Itu pasti terjadi. Saya berani mengatakan itu Mbak Yeli. Itu pasti terjadi, bukan tidak ya.
Tapi selama kita mengangkat tangan kita dan memberkati, Iya. ya, semua hal akan kembali berkat buat kita Amin. dan segala sesuatu tinggal urusan dia dengan Tuhan. Nah, itu saja Iya. yang harus kita katakan. Oke, baik Pak Pendeta. Sekarang nih ada yang bergabung ya melalui SMS atau WhatsApp ini? WhatsApp. Oke, baik. Di sini selamat pagi Pendeta. Apa nih? Selamat pagi Pendeta dan Mbak Yelin. Mohon didoakan supaya diberi kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup saat merawat suami yang sakit dan ada banyak tekanan dan persoalan yang terjadi justru datang dari orang tua sendiri, dari ibu di Sulawesi Utara. Tidak menyatakan nama ini, kayaknya ibu di Sulawesi Utara gitu ya Pak Pendeta. Oke, baik, yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung tentunya juga harus menyatakan nama dan lokasi Anda di mana ya. Ini mohon didoakan saja ini kayaknya Pak Pendeta dari ibu di Sulawesi Utara katanya ya. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda yang bergabung di line telepon juga boleh ya hari ini, ataupun juga bertanya di kanal YouTube kami di RRI Manado boleh. Tentunya Anda bisa bergabung di SMS juga WhatsApp di 082195835080. Baik Pak Pendeta, sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ya. Halo, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak James dari Winorangian. Oke, Ibu Pak Yelin. James. Oke, Pak James, silakan nih di Winorangian ya. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Selamat pagi Ibu dan selamat pagi Bapak Pagi. Alfred Daleno, Magister Agama. Pak. Ya, dari Pak James di Winorangian. Iya, Pak James, silakan. Benar yang dikatakan firman. Damai sejahtera hanya daripada Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan dunia tidak dapat memberikan. Yes. Kalau kita minta berarti kita dapat ya Pak. Artinya kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan pasti Tuhan Yesus akan memberikan. Iya, betul. Dan dengan kata lain kalau kita tidak minta berarti tidak dapat ya. Seperti itu ya. Oke, apa yang ingin ditanyakan Pak James? Iya, Bapak James cuma meminta tupangan doa. Oh, doa. Oke, baik. Ya, supaya Bapak Pendeta Alfred Daleno, Magister Agama, bisa mendoakan hamba Mhm, James dan keluarga mhm. untuk mendapatkan damai sejahtera tersebut. Oke, baik. Walaupun Pak James juga meminta, tapi Bapak Alfred juga boleh tolong mendoakan agar benar-benar itu bisa dirasakan. Karena Amin. dunia memang tidak, ya, dunia Oke, memang tidak bisa memberikan. baik. Hanya Yesus Kristus saja. Oke, Dalam baik. Iya. Terima kasih Pak James. seperti itu. Ya, Oke. terima kasih. Thank Atas you, doanya. terberkati Pak James. Ya, sama-sama Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Alfred dan Selamat Ibu Yelin. pagi. Iya, selamat pagi Pak Terima kasih, Tuhan memberkati. James. Shalom. Shalom, Shalom, damai di selamat pagi. hati. Terima kasih Pak James di Winorangian ya yang sudah bergabung. Dan sekarang Pak Pendeta sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp juga. Pagi RRI dari Ovel di SEA. Bagaimana tips menenteramkan hati kita agar dipenuhi damai sejahtera Kristus meski sering mendapat perlakuan tidak adil di kantor dari senior yang hanya makan tulang dalam pekerjaan tim. Terima kasih. Oke, terima kasih Ovel di SEA. Oke, silakan Pak Pendeta bisa sampaikan. Bagaimana menenteramkan hati nih tipsnya agar dipenuhi damai sejahtera Kristus meski sering mendapat perlakuan tidak adil di kantor nih dari senior yang sering makan tulang nih katanya Pak Pendeta. Silakan. Iya, memang ini agak berat ya Mbak Ovel ya. Saya mau katakan untuk Saudara Ovel agak berat ya. Beratnya karena kita harus berani mengutarakan ini. Jangan-jangan pimpinan kita tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Berani enggak kita menegur dia? Mungkin cara kita menegur mungkin ada dengan empat mata ya. Di momen-momen tertentu kita menyampaikan keluh kesah kita bahwa ini sudah berdampak buat banyak orang bukan hanya kepada sendiri gitu. Ya, ada memang senior yang boleh dikata dia tidak ingin ditegur begitu. Ada senior yang dia sadar bahwa kalau ada kesalahan lantas ditegur itu adalah sebuah hal yang baik untuk diperbaiki. Memang setiap orang berbeda-beda ya Mbak Yelin ya. Tapi
Pengalaman saya adalah lebih baik kita berterus terang ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, kata firman Tuhan. Dan itu yang saya praktekkan. Ya, mencari waktu untuk mengutamakan dibandingkan memendam sendiri, apalagi menceritakan itu di bagian belakang. Ya, tadi saya katakan di awal untuk saudara Oval memang agak berat. Beratnya adalah karena kita harus cari waktu untuk mengutarakan ini. Tapi hal yang paling penting sebelum kita mengungkapkan adalah mendoakan dia. Ini paling penting. Karena kita mendoakan mereka itu bagian yang luar biasa loh dalam hidup kita. Termasuk kepada mereka yang mungkin membuat orang kecewa, tidak nyaman. Taruh, angkat tanganmu dan doakan. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bisa merubah dengan sistem, Tuhan sanggup mengubahnya. Dan cara Tuhan itu luar biasa. Ya, bisa saja tiba-tiba dia panggil ke Oval gitu ya. Oval, boleh ke ruangan saya? Kenapa kita akhir-akhir ini rasa gelisah sekali, Kak? Kita rupanya tidak nyaman loh. Iyo, jangan-jangan ada kesalahan yang kita pernah bikin, Kak. Nah, tanpa kita sadari dia sudah mengungkapkan sendiri ya kesalahan. Dan kita berterus terang di situ. Aduh, Pak atau Bu, aduh, ya ini kata waktu Tuhan, kita aja berdoa Kang for Bapak atau Ibu. Dan hari ini kita mesti jawab jujur. Memang ada teman-teman bilang begini. Aduh, terima kasih banyak. Ini mungkin Tuhan jawaban. Ini Tuhan kasih ingat apa kita supaya kita terus-terusan hidup dalam dosa. Ya, kita mungkin mau makan tulang selalu. Ya, itu bisa saja terjadi kalau Tuhan mau melakukannya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan dia juga. Ya, betul. jadi kita jadi berkat, dia juga terima berkat begitu ya. Kita harus bangga bahwa kita bisa hadir untuk jadi berkat. Lantas ketika Pak James tadi mengatakan bahwa kita perlu meminta pada Tuhan damai sejahtera Kristus, ya itu tugas kita. Dan Roh Kudus Tuhan yang menjanjikan itu sebagai penolong yang akan menolong menyertai kita. Minta kehadirannya untuk menyertai dan memberkati. Supaya kita nyendak tersesat. Kadang Tuhan jasa ingat betul. Saya kasih contoh misalnya. Apalagi kalau orang tergoda di satu tampa, mungkin cuma karena pas ada orang mati, orang pergi di kampung itu. Untuk orang lihat ada orang bagate. Nah, karena orang kata minta damai sejahtera Kristus, Roh Kudus kata udah seinya jangan. Ngana no boleh minum. Iyo kata kita no boleh minum. Ya, mar kalau nyanda pasti sudah pulang le berat itu tuh. Maka karena kata Tuhan dah seinya, orang tidak mampu melakukan itu dan tidak dapat melakukannya. Tuhan selalu memproteksi dan menjaga kita. Gitu Mbak Yeli. Oke, jadi didoakan saja gitu ya Pak Pendeta Iya, ya. pasti. Masa seniornya suka makan tulang terus kan tulang kan gak enak juga gitu ya. Gak enak, harus makan daging lah. Makan kalau daging, begitu ya. gak ada gizinya kalau terus makan tulang gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ovel Disea. Semoga makin diberkati, makin tentram juga hatinya, makin damai juga hatinya. Dibawa dalam doa, itu yang paling penting ya Pak Pendeta ya. Betul Nanti sekali. Roh Kudus yang bekerja. Yes. Oke. Dan yang pastinya Pak Pendeta, ini ada Ibu Desi di Tomohon yang bertanya. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Kalau damai sejahtera Kristus itu nyata, kenapa kita masih sering cemas ya? Apa yang biasanya menghalangi kita? Terus menurut Pak Pendeta, bagaimana cara kita membedakan damai dari Tuhan dan rasa tenang sesaat saja? Oke, dari Ibu Desi di Tomohon nih Pak Pendeta. Iya. Saya mau mengatakan yang menghalangi damai sejahtera dalam hati kita itu DOSA, dosa. Dosa, oke. Iya. Jangan pikir kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu bukan dosa loh. Iya. Karena apa? Kita sudah mengatakan diri bahwa kita percaya, lantas kita masih khawatir. Buat apa? Yesus sendiri yang katakan kekhawatiran tidak dapat menambahkan sehasta dalam hidup kita, gitu. Baru mengatakan apa bedanya damai dari Tuhan dan kemudian ketentraman sesaat, ya pasti berbeda lah. Kalau damai sejahtera Kristus, Mbak Yelin, sudah otomatis sekalipun kita dalam pergumulan, hati kita tetap tenang. Sedangkan tenang sesaat itu cuma ya istilahnya hanya hiburan gitu ya. Iya. Orang pergi di suatu tempat mungkin lagi sumpek, lagi hati lagi berat, tiba-tiba orang pergi di pinggir pantai, dapat lihat air pegaga, ada ikan-ikan di situ. Oh, tenang sekali hati ini. Pulang rumah kacau lagi gitu. Tapi kalau misalnya damai sejahtera Kristus mau ada dalam suasana duka kah, di tempat yang indah kah, ataupun di rumah yang sumpek,
tetap hati kita selalu dijamah oleh Tuhan dan diberikan kekuatan untuk bisa melewati. Itu bedanya, Pak Yendi. Ya, Oke. jadi yang menghalangi dosa. Dosa. Oke, jadi kayaknya diragukan ya kalau orang apa ya sudah percaya Kristus, sudah yakin Tuhan Yesus pasti akan menolong, tapi masih ada keraguan dalam kehidupan. Nah, jangan-jangan imannya masih belum ini ya Pak Pendeta ya. Iya, Dipertanyakan betul. lagi imannya. Jadi kalau orang yang Betul. sudah menerima Kristus tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidupnya, tetap terus Betul. ceria dan semangat gitu ya Pak Pendeta. Yes. Oke, baiknya ada lagi yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, Saya kembali ulang. dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Om Boy Tomon mau balik ulang ini. Oh, Om Boy. Ya, ada apa Om Boy? Begini Pak Pendeta. Tadi ada kesaksian dari Ibu Yaya mengenai bisnis. Iya. Saya juga mengalami itu. Wah, tidak Tapi kebetulan. yang saya alami, Mhm. ini adik saya. Oh, Kita sampai jual tanah, Pak Pendeta. Jual kapling, harganya 75 juta. Memang pada saat itu lagi apa itu rupanya virus COVID. mhm. Kita yang ada bisnis. Orang ada ambil kendaraan, kita ada ambil auto untuk digunakan bisnis. Tapi karena ada COVID, jadi gagal. Mhm. Cuma adik saya itu, dia hanya nak kasih informasi ke kita. Dia di Palu, Mhm. kita dan dia bisnis Palu Manado. Mhm. Nah, kira-kira bagaimana itu? Pak Pendeta bilang hukum tabur tuai, karena sampai detik ini LDP telepon, DP nomor, DP HP itu dia so ganti. Kong kita so boleh mau hubungi pak dia, tapi kita jaga lihat DP bisnis di Palu melalui DP posting. Mhm. Tapi saat kita mau mau hubungi, nggak bagaimana ya? So itu saya cuma tanya Pak Pendeta, kita serahkan kepada Tuhan. Oke, Om Boy Sampai ini detik Om Boy ini Ya. maaf dipotong. Ini tanahnya sudah terjual atau bagaimana maksudnya? sudah terjual, sampai orang ambil auto second. Oke. Nilainya 75 juta itu kapling, Mhm. 75 juta. Tapi Om Boy tidak dapat Sampai bagian detik- gitu ya? Om Boy tidak dapat bagian. Ya itu makanya orang dapat bisnis sama-sama. Oke. Baik, Kita baik. serahkan, kita transfer ke doi langsung pada dia di 75 juta. Mhm. Tapi sampai detik ini mungkin dia takut atau bagaimana, tidak ada berita sampai detik ini. Oke, baik. Kira-kira bagaimana itu Pak Pendeta, itu hukum tabur tuai? Dia tapi ada sendiri. Mhm. Oke, baik. Itu aja dulu. Terima kasih Om Boy. Dito mohon shalom damai di hati. Ayo Pak Pendeta, apa nih yang ingin disampaikan kepada Om Boy nih? Iya. Saya mau bilang Mbak Yelin ya, memang dalam berbisnis itu kan ada risiko ya. Iya, betul. Jangankan berbisnis, makan saja ada risiko. Kita makan lebih resiko, tidak makan juga resiko. Ada resikonya lagi gitu ya. Segala sesuatu di dunia ini penuh resiko. Tapi yang menarik dalam kehidupan orang beriman yang membedakan kita dari kesaksian Mbak Yelin tadi bersama dengan Pak Boy adalah bagaimana sebenarnya kita harus mengampuni. Ini paling penting. Ya. Karena pengampunan yang kita lakukan untuk orang lain, apalagi untuk musuh kita, itu kan diperhitungkan oleh Tuhan. Memang sangat sulit bagi kita kalau kita masih memiliki rasa marah, dendam, dan lain sebagainya. Ya, kita belum, seperti Mbak Yelin katakan, kalau kita belum pernah, belum punya rasa keikhlasan, nah ini sangat sulit ya.
Tapi mungkin Pak Boy harus katakan dengan jujur Mbak Yelin ya. Saya sementara menderita dan dia enak-enakan menikmati apa yang saya miliki gitu. Dan bagian saya tidak pernah diberikan. Handphone dimatikan, Tidak hilang ada jejak dan lain tanggapan gitu ya. sebagainya. Ini mendatangkan sakit hati pasti ya. Tapi yang harus kita sadar ya, saya mesti katakan hari ini buat kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Ya, mungkin kita bisa melihat dia sekarang lagi enak-enakan. Ya, kita belum tahu sampai kapan dia merasa enak dengan apa yang dia miliki yang bukan hasil jerih lelahnya. Tuhan akan memperhitungkan apa yang dia lakukan begitu. Tugas kita adalah pertama mengampuni. Yang kedua menyerahkan itu pada Tuhan dan kita akan lihat Tuhan bertindak dengan caranya. Itu paling penting. Ya, dibandingkan kita ingat-ingat akhirnya jadi sakit dalam diri kita, jadi tidak nyaman dalam diri kita. Kita harus mengimani ya bahwa Tuhan bisa menggantikan itu dengan cara Tuhan begitu. Ini paling penting. Ya, mungkin ada yang bilang begini, wah Pak Pendeta enak kalau ngomong, tapi kalau rasakan dan alami sakit sekali gitu. Saya yang alami gitu ya. Iya, saya alami juga bukan tidak gitu ya. Jadi itu yang menjadi catatan buat kita ya. Ya, mungkin setiap orang pergumulannya berbeda. Kalau Mbak Yelin sama Pak Boy ya seperti itu dalam usaha. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang lain mungkin bukan usaha, mungkin kehidupannya begitu pahit dirasakan, ada orang yang mengintimidasi ya dan lain sebagainya. Tapi itu kasus yang boleh dikatakan berbeda, tapi kalau kita mau lihat dengan mata iman, ya itu sama gitu ya. Tiap orang punya pergumulan gitu Mbak. Baik. Yang pastinya Om Boy tidak sendirian gitu ya. Dan ini juga ada kesaksian kecil juga dari saya. Ini sama juga sebenarnya dari kejadiannya sama dengan Om Boy. Ini dengan saudara sendiri nih, tapi di Kalimantan. Kita Papa ada jual tanah itu berpuluh hektar dan itu keuntungannya 1 miliar lebih. Kalau 75 juta dari Om Boy, itu biasa Om Boy. 75 juta itu menurut saya kecil sekali. Kalau saya sendiri yang saya alami itu 1 miliar lebih. Yang pastinya ini segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan gitu ya Pak Pendeta. Hari ini pun jadi kesaksian juga 1 miliar lebih dan kami saudara tapi mungkin Papa salah mempercayakan gitu. Akhirnya digunakan oleh saudara juga, mungkin hilap atau bagaimana istilah ceritanya. Tapi pada intinya saya ada sempat pulang juga waktu itu menyelesaikan masalah ini. Kalau menurut hati kita pasti marah gitu. Ingin marah, ingin menjambak, semua ingin kita lakukan. Tapi bagaimanapun Pak Pendeta, saya datang itu memang marah. Tapi anehnya saya minta kekuatan dari Tuhan. Saya datang ke Kalimantan, saya cuma peluk kita saudara ini. Saya pikir dia hilap dan hilang arah. Itu Padahal Mbak Yelin kalau 1 M lebih itu kalau beli kerupuk 2 kampung makan gitu. Itu dia. Sedangkan kami ini ada 5 saudara dan itu ada bagian-bagian khusus yang memang Papa sudah petakan gitu. Tapi ternyata dipakai dan tidak bertanggung jawab begitu. Tapi saya juga ingin menguatkan Om Boy. Segala sesuatunya itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan setiap masalah dalam kehidupan kita itu mengajarkan kita, menguji iman kita juga. Apakah iman kita atau hati kita itu terikat dengan harta dunia? Rugi dong, gara-gara harta dunia kita persaudaraan atau apa memang susah gitu untuk mengampuni. Tapi selama ini kita melihat karena kita mengasihi saudara kita, saya tidak mengingat lagi, itu saya anggap hilang aja gitu Pak Pendeta. Walaupun tapi damai sejahtera itu mahal loh. Malahan daripada kita mikir terus, aduh miliaran ini, jadi sakit, rugi gitu. Tuhan pasti menyediakan berkat berlimpah-limpah untuk kita, asal kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Hanya itu saja, mungkin berbagi kekuatan juga untuk Om Boy gitu ya, yang ada di termohon tadi. Mungkin Pak Pendeta sekian mungkin ya.
karena waktu Iya, juga hari ini, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung baik menonton acara kita di kanal YouTube RRI Manado dan juga yang sudah bergabung di line telepon, SMS juga. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan kekuatan lagi, statement terakhir apa nih yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, sekaligus mendoakan juga dan menutup acara kita. Silakan Pak Pendeta. iya. Saya harus katakan, mari undang Tuhan hadir dalam hatimu, biar Dia tinggal di dalam hatimu, dan semua aktivitasmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Andalkan Tuhan dan hidupmu pasti diberkati. Amin. Mendengarin berkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu kekal selamanya. Kami sangat bersyukur kami boleh ambil bagian dalam pemberitaan firman hari ini. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru. Secara khusus hambamu, Mbak Yelin Selviani, diberkati bersama dengan semua tim yang ada, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Semua ada dalam kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua yang telah mendengarkan, menyaksikan lewat kanal YouTube, menghubungi lewat telepon maupun via WA. Pak Boy dan anak Ruli di Tomohon. Tuhan kiranya menolong dan memberkati seorang ibu yang merindu mendoakan suaminya yang sakit. Bapak James yang rindu Tuhan berkati keluarganya. Oval yang ada di sana. Ibu Deti di Tomohon. Biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan Tuhan memberkati lansia Abraham Sariusenta. Orang tua Bapak Franky Penelewet. Memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Panggemonda. Bahkan memberkati Ibu Poluan bersama dengan Om Agong dalam tanggung jawab dan tugas. Dan semua pendengar dimanapun berada. Kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami bawa kepadamu, termasuk panitia SMSI, Gereja Masih Injil di Minahasa, biar kiranya Tuhan beri kemampuan dan semua peserta sidang dapat berjalan dengan lancar dan baik semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam kasih dan anugerah-Mu. Bahkan kami bersyukur ada 3 prodi dari Politeknik Negeri Manado boleh memperoleh akreditasi unggul semua karena anugerah-Mu. Berkati Ibu Direktur, Dr. Anda Mareki Alelo MBA, dan komunitas Sukacita Politeknik Negeri Manado dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya pasti luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Semoga makin diberkati bersama dengan keluarga. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat melaksanakan tugas kembali. Amin. Oke, baik. Ya pasti untuk Anda pendengar, terima kasih yang mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado di Mutara Pagi di pagi hari ini, yang didengarkan langsung di kanal YouTube dan juga didengarkan langsung melalui siaran Pro 2 dan juga Pro 4 di pagi hari ini. Saya Lin Salviani, mau klik kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Semoga makin diberkati. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita